Di saat kota hancur karena dungeon break, dan para kriminal juga mulai melakukan pemberontakan. Semua orang justru memburu Sung Suho, karena masih tidak jelas apakah dia pahlawan atau justru penjahat yang telah menjadi dalang di balik semua kekacauan ini. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Bertepatan dengan terjadinya dungeon break di pusat kota Korea Selatan, di belahan dunia lain juga telah terjadi penyerangan tak terduga yang menghancurkan Guild Ashura beserta para anggotanya. Namun penyerangan tersebut bukan dilakukan oleh monster, melainkan oleh sesosok pria kuat bernama Thomas Andre yang berasal dari Guild Scavenger Amerika. Tujuan Thomas melakukan penyerangan itu bukan tanpa alasan. Dia ingin mencari tahu siapa bajingan yang telah membunuh anggotanya di dungeon Pyramid Field sebelumnya. Hingga setelah ia mengetahui bahwa pelakunya adalah seorang hunter di Korea, akhirnya Thomas bersama asistennya langsung pergi menuju Korea untuk membalas perbuatan hunter tersebut. Sementara itu, di tempat berbeda di celah dimensi yang terpisah dari dunia luar, di sini terlihat seorang wanita yang terdampar di tempat misterius setelah ia berhasil keluar dari Dimensional Rift. Dan melihat di sisinya juga berdiri satu makhluk kegelapan berwujud naga yang selalu menemaninya, sudah jelas bahwa mereka adalah Chahain dan Naga Kaisel. Scene kemudian kembali memperlihatkan insiden dungeon break yang terjadi di pusat kota Korea. Helikopter pemberitaan terus menampilkan siaran langsung situasi pertarungan, dan sorotan kamera terus mengikuti setiap pergerakan Suho di tengah kekacauan dungeon break yang semakin meluas. Dengan kecepatan yang nyaris mustahil ditangkap mata, Suho melesat menerjang satu persatu monster yang mencoba menghalanginya, hingga ia berhasil menumbangkan mereka semua dalam satu serangan. Sementara ketika Suho mulai menyadari bahwa kekuatannya kini telah jauh berkembang, bahkan ia sendiri tidak dapat mengukur seberapa kuat dirinya sekarang. Di lain sisi terlihat para hunter yang juga sedang bertarung melawan gempuran monster lainnya. Dan sekarang mereka sudah bisa mengimbangi kekuatan monster itu berkat item bayangan ciptaan Suho yang menyatu dengan tubuh mereka. Kemudian ketika kepercayaan diri mereka juga ikut meningkat, bersamaan dengan tubuh yang terasa lebih ringan dan insting yang jadi semakin tajam. Bahkan bagi seorang hunter rank D sekalipun, kini jadi mampu mengalahkan seekor monster yang lebih kuat dengan tebasan pedangnya. Suho yang menyaksikan kejadian itu tampak tersenyum puas. Karena dari cara mereka bergerak dan bertarung, ia tahu bahwa mereka sudah tidak membutuhkan bantuannya lagi. Lalu begitu Suho mengangkat tangannya sembari mengatakan, "Bangkitlah!" Di sini terlihat jiwa-jiwa monster yang telah Suho tumbangkan mulai bereaksi, di mana tubuh mereka yang hancur telah berubah menjadi bayangan hitam yang berputar di udara sebelum berkumpul di sekeliling Suho. Inilah kekuatan baru yang ia dapatkan dari kelas Advancement, sebuah kemampuan bernama Shadow Creation yang memungkinkannya menciptakan perlengkapan tempur dari bayangan itu sendiri. Hingga setelah Suho mengakses data prajurit bayangan tersebut untuk menjadi bahan baku, lalu menghancurkan wujud itu dan menyusunnya kembali menjadi item sesuai kehendaknya. Kini telah tercipta 3 shadow item yang melekat di tubuh Suho. Di antaranya adalah Naga Warrior Shoulder Guard tingkat Rare, Naga Warrior Gauntlet tingkat Common, dan Naga Warrior Belt tingkat Rare. Begitu mengetahui setiap item menghasilkan kualitas yang berbeda, tergantung dari cara ia membayangkan dan membuatnya. Suho langsung memahami bahwa Shadow Creation tidak bisa dipaksakan. Jadi jika ia ingin menciptakan item dengan kualitas tingkat tinggi, maka ia harus menyesuaikan pembuatannya berdasarkan sifat bahan bakunya. Selain itu, berhubung Suho sekarang juga memperoleh 2 skill berkat kelas Advancement, yaitu skill Shadow Item Storage level 1 dan skill Shadow Item Contract level 1. Sekarang Suho bisa menyimpan shadow item yang ia miliki tanpa membutuhkan mana. Tapi skill Shadow Contract hanya berlaku untuk item shadow tingkat hero ke atas saja. Sementara ketika Suho juga memikirkan apa maksud dari nama kelas Irregular White Shadow yang diberikan padanya. Di hadapannya kini terlihat 2 monster yang kembali melesat ke arahnya dengan niat membunuh. Namun sebelum mereka mencapai Suho, tiba-tiba Dojin langsung melompat dari atas gedung dan menginjak kepala monster itu hingga remuk. Suho yang melihat kemunculan Dojin sontak dibuat terkejut dan mencoba memahami situasi tak terduga di depannya. Tapi yang ia lihat hanyalah senyum tipis yang sulit diartikan. Terlebih lagi ketika Dojin hanya perlu meraih serpihan batu yang berterbangan di sekitarnya dan langsung memperkuat batu-batu itu dengan skill Amplify untuk mengalahkan beberapa monster lain sekaligus hanya dalam sekali lempar. Pemandangan itu semakin membuat Suho dan para hunter lain tercengang, kagum akan kekuatan Dojin yang mampu menumbangkan semua monster itu sekaligus hanya dengan pecahan batu. Dojin kemudian menoleh ke arah Suho sambil tersenyum, seolah senyumannya itu menyimpan sesuatu yang sulit untuk Suho pahami, apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh pria di hadapannya. Scene kemudian berganti sejenak ke gedung perusahaan Ahjinsoft, di mana siaran langsung yang memperlihatkan Suho dan Dojin di tengah dungeon break, sontak telah membuat Yujinho meneteskan air matanya. Lalu ia segera mendekati televisi tersebut sembari berkata, "Dasar berandal, jika kau kembali, seharusnya kau menghubungiku." Sementara ketika Wo Jinchul menarik nafas lega mengetahui Suho baik-baik saja.
Tiba-tiba ponsel di mejanya bergetar, membuyarkan ketenangan yang baru saja ia rasakan. Seseorang yang menghubunginya dari tempat lain adalah Hunter Choi Jong-in yang ingin memberitahu bahwa Hunter bertopeng hitam Sung Soo-ho telah muncul. Lalu di sisi Lim Tae-ju yang tengah bergerak cepat melompat dari gedung ke gedung lainnya. Di sini ia juga ingin mengkonfirmasi bahwa Hunter bertopeng hitam itu pasti adalah orang yang sama dengan yang pernah ia temui saat bersama Lee Min Sung sebelumnya. Jadi tanpa ingin menunggu persetujuan Wo Jinchul, Lim Tae-ju berniat akan menghubungi Park Do-jin yang berada di sana untuk membawa Soo-ho ke dalam tahanan. Bahkan tidak peduli meski Wo Jinchul sudah memperingatkan Lim Tae-ju agar jangan bertindak gegabah, karena mereka belum punya bukti kalau Soo-ho adalah kriminal. Lim Tae-ju tetap tidak bergeming dan justru mempertanyakan balik alasan di balik tindakan Soo-ho yang terus menyembunyikan wajahnya. Hingga kecurigaan itu perlahan berubah menjadi tuduhan bahwa Soo-ho mungkin juga terlibat dengan Stardust dan dialah pelaku pembunuhan Lee Min Sung. Saat percakapan itu semakin memanas, Choi Jong-in kembali berbicara dengan nada yang lebih tenang. Menurutnya meski Soo-ho bukanlah seorang penjahat, tapi ia setuju kalau Soo-ho harus segera dibawa ke asosiasi Hunter untuk memastikan semuanya secara langsung. Terlebih lagi setelah ia mengetahui bahwa Soo-ho ternyata adalah keponakan dari Yoo Jin-ho yang dekat dengan Wo Jinchul. Tentunya fakta itu membuat situasi ini jadi jauh lebih rumit. Dan Choi Jong-in berharap agar Wo Jinchul bisa mengambil keputusan yang tepat sebagai ketua asosiasi Hunter. Scene kemudian kembali berganti ke medan pertempuran, memperlihatkan Do-jin yang baru saja dihubungi oleh Lim Tae-ju yang menyuruhnya untuk segera membawa Soo-ho ke asosiasi Hunter. Sementara di sisi Soo-ho yang belum menyadari apa yang sedang terjadi, ia hanya menatap pria di depannya dengan kebingungan yang belum terjawab. Kenapa Park Do-jin sang Hunter S-Rank baru itu terus tersenyum padanya? Hingga sampailah ketika Do-jin menyampaikan bahwa Master Guild Reaper telah memerintahkan dirinya untuk membawa Soo-ho ke asosiasi Hunter. Karena Soo-ho telah menjadi buronan atas tuduhan pembunuhan Lee Min Sung dan ikut terlibat dalam pendistribusian Stardust. Disinilah ketegangan di antara mereka berdua mulai memanas. Lalu sembari memancarkan aura intimidasi yang menekan, Do-jin pun melanjutkan perkataannya. Kalau kau bersedia ikut dengan tenang, maka aku tidak perlu menggunakan kekerasan. Mendengar hal itu, para Hunter lainnya langsung protes dan membantah kalau Soo-ho adalah penjahat. Bahkan menurut mereka tindakan seperti ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Namun di tengah ketegangan itu Soo-ho tetap berdiri tenang dan mengucapkan terima kasih atas pembelaan mereka. Kemudian ia bersedia pergi mengikuti Do-jin, lagi pula sejak awal ia memang sudah berniat untuk datang ke markas asosiasi Hunter. Sementara ketika para Hunter itu hanya bisa menerima keputusan Soo-ho dengan berat hati, mengingat Soo-ho tidak hanya membantu mereka mengalahkan monster, tapi Soo-ho juga telah memberikan item yang dapat meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Tiba-tiba seluruh item itu seketika lenyap begitu saja. Karena Soo-ho telah mengambilnya kembali dan langsung menyerap shadow item tersebut ke dalam bayangannya. Do-jin yang melihat kejadian itu kemudian ia bergumam. Sung Soo-ho, aura dia sekarang benar-benar berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi dalam beberapa hari terakhir hingga membuatnya jadi sekuat ini? Sepertinya Star Fragment takkan lagi berpengaruh padanya. Aku harus mengembangkan Star Fragment hingga ke level di mana itu bisa mengkonversi Hunter S-Rank. Namun sampai saat itu tiba, aku harus tetap berada cukup dekat dengannya. Di tengah perjalanan Soo-ho dan Do-jin menuju ke markas asosiasi Hunter, ponsel para Hunter tiba-tiba bergetar hampir bersamaan, membuat mereka kaget saat membaca notifikasi yang muncul di layar masing-masing karena ada peringatan bencana akibat pelarian massal dari penjara Jisan, di mana itu adalah tempat para kriminal Awaken ditahan, dan kabar itu juga dikaitkan dengan penggunaan Stardust yang mampu meningkatkan kekuatan secara ilegal. Soo-ho yang mengetahui kabar itu sontak ia langsung menghentikan langkahnya sembari berkata kepada Do-jin bahwa ia harus pergi menghentikan para kriminal itu. Bahkan meski Do-jin sudah memberitahunya, di sana pasti juga ada Hunter lain yang menangani situasi itu. Jadi Soo-ho tidak perlu repot-repot ke sana dan Soo-ho bisa dapat masalah jika tidak ikut ke markas asosiasi sekarang juga. Di sini Soo-ho tidak lagi mempedulikan peringatan Do-jin dan lebih memilih kena masalah daripada ia harus diam saja membiarkan situasinya jadi semakin memburuk. Do-jin yang mendengarnya sempat terdiam sesaat hingga akhirnya ia berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan melaporkan ke asosiasi bahwa aku sudah berjuang menghentikan Hunter Sung Soo-ho namun gagal." Lalu setelah Soo-ho melakukan bond skill sepenuhnya sembari mengucapkan terima kasih kepada Do-jin, dan ia berjanji dirinya pasti akan pergi ke asosiasi setelah semuanya selesai. Saat itu Soo-ho langsung berbalik dan melesat pergi dengan kecepatan luar biasa. Sementara Do-jin yang melihat kepergiannya, kemudian ia berkata, "Ini adalah momen yang tepat untuk menguji seberapa kuat diriku sekarang." Scene kemudian berganti ke fasilitas penahanan Jisan yang sedang dilanda bencana akibat pemberontakan para tahanan. Tembok besar yang dulunya berdiri kokoh kini telah dijebol secara paksa. Sementara jejak pembantaian petugas sipir penjara terlihat jelas memenuhi setiap sudut tempat itu. Dan di tengah reruntuhan tersebut, terlihat seorang tahanan yang memegang alat pengekang leher sembari berkata, "Manusia benar-benar makhluk yang kejam.
Mereka sampai kepikiran menanamkan mana stone berbentuk tajam begini untuk membunuh kita jika mencoba melawan. Bahkan sejak Great Cataclysm terjadi, kita menggunakan kekuatan yang telah diberikan hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tapi asosiasi Hunter malah menganggap kita kriminal dan mengurung kita di tempat ini. Sekarang sudah saatnya bagi kita untuk membalas mereka. Di sini ada ratusan Awakened yang berkisar dari rank D hingga rank B. Jadi lampiaskanlah semua amarah dan kebencian yang sudah kalian pendam. Inilah saatnya untuk memulai Dungeon Break. Sementara ketika pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hwang Dong-suk, sang sumber masalah yang memimpin aksi pelarian ini. Di tempat berbeda terdengar suara peringatan darurat yang menggema ke seluruh penjuru kota. Saat ini telah terjadi pelarian besar-besaran di penjara Jisan, dan semua warga diminta untuk segera mengevakuasi diri di bawah arahan para hunter. Di sini terlihat pintu masuk di sebuah rumah perlahan meleleh oleh kemampuan seseorang yang mencoba membuka gagang pintu itu dari dalam. 3 orang kriminal kemudian mulai masuk dengan langkah santai, seolah tempat itu memang sudah menjadi milik mereka. Selanjutnya mereka juga mengambil pakaian di rumah itu, lalu terjadilah sedikit perbincangan di antara mereka. Ngomong-ngomong, apa kalian yakin kita mampu menghadapi asosiasi Hunter? Terlebih lagi mereka memiliki Hunter rank A dan bahkan rank S. Namun pria lain langsung menepisnya dengan berkata, selama kita berhasil menguasai kota dan menahan Sandra, maka Hunter S rank sekalipun tak akan bisa berbuat apa-apa. Selain itu, karena kita juga memiliki Star Fragment yang diberikan oleh Hwang Dong-suk, tentunya kita akan bertambah kuat dan bahkan setara dengan Hunter tingkat tinggi. Ditambah lagi kita juga memiliki seseorang dengan kekuatan S rank di pihak kita. Setelah perbincangan singkat itu selesai, perhatian mereka langsung tertuju pada sebuah rak minuman mahal. Hingga semuanya langsung bergegas untuk mengambil minuman tersebut. Pada awalnya tidak satupun dari mereka yang menyadari keberadaan seorang anak kecil yang bersembunyi di dalam lemari dengan tubuh gemetar sambil memegang erat ponselnya, berniat melaporkan para penjahat itu ke asosiasi. Namun tepat ketika bocah itu mulai mengetik dan suara ketikannya terdengar sampai keluar. Naasnya persembunyian bocah itu berhasil ditemukan oleh seorang penjahat yang langsung membuka lemari tersebut sambil mengajak si bocah untuk minum bersama dengan ekspresi mengerikan. Sementara itu di tengah kota, di sini terjadi kehancuran dan kebakaran yang disebabkan oleh para penjahat lain. Namun Hwang Dong-suk hanya berdiri di atas gedung menikmati semua kekacauan itu, di mana para hunter bertarung habis-habisan melawan amukan para penjahat, hingga salah satu dari mereka malah mati dibunuh secara brutal. Di tengah kekacauan yang bukan lagi sekedar bentrokan biasa itu, Hwang Dong-suk tampak menyeringai puas sembari berkata, hanya dengan satu perintah dariku, sudah cukup untuk membuat para tahanan high rank memulai keributan. Inilah kekuatan dari Hwang Dong-suk. Sesaat kemudian, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya sembari mengatakan bahwa mereka harus segera pergi sebelum situasinya berubah. Namun Hwang Dong-suk langsung memperingatkan pria itu agar jangan kurang ajar, karena dia tidak lebih dari sekedar bawahan saudaranya. Pria itu adalah Kang Tae-sik Awakener rank B. Ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah bawahan siapapun dan ia hanya dibayar untuk suatu tugas, yaitu membawa hunter rank C seperti Hwang Dong-suk keluar dari negara ini. Tapi karena pernyataan Kang Tae-sik barusan telah menyinggung Hwang Dong-suk, di saat itu juga Hwang Dong-suk langsung mencengkram baju Kang Tae-sik sembari berkata, apa kau meremehkanku karena rankku lebih rendah? Begitu melihat perlakuan Hwang Dong-suk padanya, sesaat Kang Tae-sik sempat berpikir untuk membunuh Hwang Dong-suk yang bersikap sok kuat. Padahal Hwang Dong-suk hanyalah seorang pengecut yang bahkan terlalu takut untuk menggunakan Star Fragment karena efek sampingnya. Namun begitu Kang Tae-sik teringat peringatan dari orang yang memberinya tugas, yang tidak lain adalah seorang Awakener S rank Hwang Dong-suk. Alhasil, akhirnya Kang Tae-sik lebih memilih menurunkan egonya dan bersedia mengikuti apapun keinginan Hwang Dong-suk, daripada ia harus mati di tangan saudaranya yang merupakan seorang S rank. Sementara itu di tempat berbeda di puncak gedung Asosiasi Hunter, di sini terlihat ada sebuah helikopter yang telah dipersiapkan untuk membawa Presiden Asosiasi dan Master Guild Hunters menuju ke lokasi keributan. Mengingat ini adalah pertama kalinya mereka bertarung bersama semenjak insiden Great Cataclysm. Choi Jong-in tampak bersemangat untuk segera memulainya, namun ia penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan alat pengekang pada leher para tahanan. Wo Jin-chul menjelaskan, pusat kendali penjara telah dihancurkan sepenuhnya oleh seseorang, dan beberapa hunter yang ditempatkan di dekat sana juga terluka parah akibat serangan misterius. Choi Jong-in yang mendengarnya sontak ia langsung mengernyit dan kembali berkata, jika pusat kendali yang memiliki tingkat keamanan rank A bisa dihancurkan begitu saja, dan para tahanan juga bisa menggunakan Star Fragment dengan bebas, seseorang yang kuat mungkin telah menjadi dalang di balik semua ini. Tak lama kemudian Lim Tae-ju dan Do Jin juga muncul di sana dengan membawa kabar yang semakin menguatkan dugaan Choi Jong-in. Yang mana setelah ia mendapat laporan bahwa Suho telah menolak panggilan asosiasi dan langsung pergi ke penjara Jisan. Kini Lim Tae-ju sangat yakin bahwa Suho adalah dalang di balik semua rangkaian insiden pelarian itu. Terlebih lagi, mengingat sejak awal kemunculannya, Suho selalu memakai topeng hitam.
Lim Tae-gyu menduga Suho pasti ingin menutupi kejahatannya yang berniat membunuh Lee Min-sung, termasuk kasus perdagangan manusia untuk pendistribusian Stardust. Dengan kata lain, karena Suho adalah Awakener tak terdaftar yang menyembunyikan kekuatannya, sudah jelas dia pasti adalah penjahat tingkat tinggi. Jadi karena itulah, Lim Tae-gyu juga ingin ikut bergabung dalam operasi pembasmian penjahat kali ini. Mendengar hal itu, Wo Jinchul menolak percaya dan membalas berkata, "Tapi bagaimana kalau Hunter Sung Suho ternyata pergi ke sana justru untuk membantu kita?" Namun Choi Jong-in segera menjawab, mengingat dia sudah menghilang untuk beberapa waktu, lalu muncul lagi dan menolak panggilan asosiasi hanya karena ingin pergi ke penjara Jisan. Maka menganggapnya sebagai penjahat mungkin adalah langkah yang paling aman untuk saat ini. Pernyataan itu sontak langsung membuat Wo Jinchul terdiam, karena Choi Jong-in bahkan juga lebih memilih sikap tersebut. Sementara di sisi Dojin yang sejak tadi hanya diam memperhatikan semuanya, di dalam benaknya Dojin pun kemudian bergumam. Dengan kondisiku sekarang, sudah jelas aku masih belum mampu melawan S-Rank seperti mereka. Tapi apakah Sung Suho tidak mengantisipasi hal ini? Atau dia benar-benar sudah menjadi lebih kuat melampaui S-Rank? Awalnya Dojin mengira penyebaran Star Fragment akan terhenti setelah Stardust dilarang. Namun sebaliknya, para pengguna justru dengan sukarela mencarinya sendiri meski tahu efek sampingnya, dan situasi ini pun telah memberi Dojin keuntungan hingga ia bisa terus mengamati semuanya dari kejauhan. Scene kemudian kembali berpusat ke sisi Suho yang terus melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke lokasi pemberontakan. Namun begitu ia sampai di tempat tujuan setelah melompati pepohonan dan melayang di udara, tiba-tiba kesadarannya langsung dihantam oleh jeritan rasa sakit dan ketakutan yang bukan miliknya. Melainkan semua itu berasal dari para korban yang tersiksa, dan Suho bisa merasakannya dengan jelas melalui indranya yang telah diperkuat dengan bone skill. Lalu pada saat itulah Suho menyadari, semakin lama ia tidak bertindak, maka situasinya akan jadi semakin buruk dan akan ada banyak korban yang terus berjatuhan. Tanpa membuang waktu, Suho kemudian segera mendarat di tengah kota dan langsung memisahkan diri dengan Grey karena energinya sudah habis. Namun meski di hadapannya kini telah terpampang beberapa penjahat yang tengah melakukan pembantaian brutal, Suho tetap tidak gentar dan merasa masih mampu menghadapi mereka semua seorang diri. Hingga setelah Suho melesat dan langsung memulai serangan yang dapat menumbangkan salah satu penjahat begitu saja. Sambil menginjak kepala penjahat yang telah ia tumbangkan, Suho pun kemudian berkata dengan amarah yang memuncak, "Kalau kalian kabur dari penjara, seharusnya kalian hanya perlu melarikan diri dan jangan menyiksa orang-orang tak bersalah. Jadi karena aku tidak punya banyak waktu, maka aku hanya akan mengucapkannya sekali dan kalian cuma punya dua pilihan. Kalian mau mati dengan tenang atau melawan lalu mati?" Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.